Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Enggar Sugio, saya dari Prodi Arsitektur di Universitas Pelita Bangsa, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang media sosial, kasus implikasi dari kasusnya Anji dan Hadi Pranoto, si Profesor Palsu. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke materinya. Oke, kejadian bermula di channel YouTube Anji yang bernama Dunia Manji yang mengundang seseorang yang mengaku sebagai profesor mikrobiologi penemu obat COVID-19. Jadi dia mengaku kalau udah bertahun-tahun dia menjadi pemimpin dari riset sebuah obat dari COVID-19. Katanya COVID-19 itu bisa disembuhkan. Oke, jadi semua itu bermula pada Jumat 31 Juli 2020. Anji mengunggah video wawancara dengan Hadi Pranoto. Dalam video itu, Anji terkesan semangat mengenalkan Hadi sebagai profesor mikrobiologi penemu obat COVID 2019. Dalam video berdurasi 35 menit yang diposting di YouTube, Hadi mengklaim berhasil menemukan obat herbal antibodi yang mampu menyembuhkan dan mencegah COVID-19 dalam hitungan 2-3 hari. Obat antibodi temuannya, kata dia, tidak memiliki efek samping sebab terbuat dari bahan herbal dan memiliki kemasan yang aman. Katanya orang kecil, dewasa, ibu hamil, dan seterusnya, sampai saat ini teman-teman bisa merasakan khasiat obat itu, katanya dalam wawancara itu kepada Anji. Tak hanya itu, ia juga menyampaikan bahwa harga swab test untuk COVID-19 itu sebenarnya murah dan tidak mahal seperti sekarang ini. Bahkan dalam tes tidak perlu dicolok hidungnya dan tenggorokannya hingga menimbulkan kesakitan. Jadi ada swab lebih baik dengan digital teknologi mungkin seharga 10.000 sampai 20.000. Jadi katanya seperti itu. Makanya gara-gara pernyataan Profesor Hadi ini mengundang kontroversi di dari semua kalangan. Jadi dari pernyataan Profesor Hadi tadi menuai kritik yang keras. Jadi pernyataan Hadi dalam video unggahan Anji langsung diserbu warganet yang dari berbagai kalangan. Ada selebriti, praktisi, tenaga kesehatan, dokter, hingga pemerintah. Nah, di sini saya sudah mencantumkan beberapa komentar-komentar dari channelnya Mas Anji yang mencantumkan bahwa menuai kritik yang banyak dari berbagai kalangan. Nah, di situ bahkan ada salah satu dokter, dia bilang begini, tanpa mengurangi rasa hormat, saya hormat jika Pak Hadi menemukan itu. Tapi ada beberapa informasi yang perlu diluruskan, terutama isu profesor dan statement obat corona yang bisa membingungkan rakyat. Nah, semua univ sedang mengembangkan obat dan selama itu, mari menekankan PHBS dalam hidup. Dan ini hikmah buat kita semua, terutama tokoh terkenal, agar kalau membuat video lebih berhati-hati. Jadi mungkin ini Dokter Tirta juga ngomong ke Mas Anji kalau jangan kasih informasi yang tidak ada dasarnya. Nah, terus tidak cuma Dokter Tirta, Ahmad Yuryanto juga berpendapat bahwa klaim obat COVID-19 yang belum ditemukan ini merupakan pembodohan. Menurut Yuri, klaim dalam video tersebut tidak pernah menjelaskan bagaimana obat herbal yang diklaim ampuh untuk COVID-19. Selain itu, kata Yuri tidak pernah menyebutkan obat herbal itu dia cari dari mana. Jadi sumber obatnya juga tidak dicantumkan, dia dapat dari mana, herbalnya herbal apa, nggak dikasih tahu. Nah, karena itu mereka, si Mas Anji dan Profesor Hadi ini dilaporkan ke polisi oleh pihak Cyber Indonesia. Jadi Muanas menyebutkan bahwa Hadi Pranoto dijerat dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Sementara Anji dijerat dengan pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Informasi Teknologi dan Informasi yang biasa kita sebut UU ITE. Jadi akibat dari videonya itu, Mas Anji dan Profesor Hadi dilaporkan ke polisi pada hari Senin 3 Agustus 2020 oleh Cyber Indonesia. Laporan itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana menyebarkan berita bohong oleh akun channel YouTube milik Mas Anji. Nah, jadi implikasi yang bisa kita dapat dari kasus ini adalah yang pertama, jangan terlalu mudah percaya dengan media sosial. Jadi
Karena media sosial sekarang sudah makin canggih, banyak berita-berita hoax yang menyebar, banyak berita-berita yang tidak benar dan bisa bisa jadi masuk akal oleh masyarakat yang tidak tahu apa-apa. Jadi itu bahayanya. Yang kedua, jangan menyebarkan berita-berita bohong atau hoax. Nah ini untuk kita yang sebagai pengguna media sosial, jangan langsung percaya terus nyebarin berita-berita itu. Jadi kita harus cari dulu sumber benarnya kayak gimana. Nah, habis itu kan misalkan emang benar sudah dipercaya, sudah ada bukti-bukti risetnya atau bukti-bukti yang kuat gitu, itu baru bisa kita sebarkan juga. Yang ketiga, lihat dampak yang akan terjadi pada masyarakat. Nah, karena masyarakat saat ini banyak sekali mengandalkan media sosial, jadi mereka menerima informasi lebih banyak lewat media sosial. Jadi kebanyakan dari mereka menerima informasi hoax dan informasi yang nyata benar adanya itu di waktu yang sama. Jadi sulit untuk mereka membedakan mana yang benar, mana yang salah, karena itu bisa berdampak pada kehidupan mereka. Yang keempat itu berani bertanggung jawab atas ucapan dan tindakan. Untuk kita yang suka menyebarkan berita-berita, entah itu hoax atau benar, itu kita harus berani untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah kita sebarkan. Jangan kita misalkan kita dituduh atas suatu hal, terus kita malah lepas tangan. Kayak, ini bukan tanggung jawab saya, ini saya dapat dari situs ini, saya dapat dari situs ini. Enggak boleh gitu. Itu udah tanggung jawab Anda karena Anda sudah menyebarkan berita itu ke masyarakat luas. Ya baiklah, sekian presentasi saya tentang implikasi dari media sosial. Ya kurang lebihnya mohon maaf, mungkin karena ada yang kurang jelas penjelasan saya. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih karena sudah menjelaskan sampai sejauh ini. Saya Enggar Sugio, saya pamit undur diri. Terima kasih.